Melanggar protokol kesehatan dan menjadi tempat prostitusi, dua tempat spa dan pijat di Medan, Sumatera Utara digerebek. Sejumlah pengunjung dan pekerja spa kedapatan nyaris tanpa busana dalam bilik dan diduga berbuat asusila. Mendapat laporan karena melanggar protokol kesehatan dan jadi tempat prostitusi, tempat spa di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara ini digerebek aparat Polsek Sunggal. Sini. Foto ini. SD juga situ. Mana KTP-mu mana? Enggak bawa. Udah dulu. Polisi yang langsung masuk dan mengecek sejumlah ruangan mendapati satu pengunjung pria bersama wanita pekerja spa dengan kondisi nyaris tanpa busana. Keduanya tidak dapat berkutik dan pasrah saat diminta keluar dari bilik pijat. Di kamar lain sejumlah wanita pekerja spa didapati tengah berkumpul menunggu pelanggan hingga disuruh keluar untuk didata dan diperiksa. Tidak jauh dari lokasi pertama, polisi juga menggerebek satu tempat spa di mana sejumlah wanita pekerja spa sedang menunggu pelanggan di balik bilik khusus. Dari penggerebekan dua tempat spa ini, 17 wanita pekerja spa digelandang ke Polsek Sunggal. Selain karena menjadi tempat prostitusi, polisi juga menutup paksa kedua tempat ini karena pelanggaran Pergub Sumatera Utara dan protokol kesehatan di masa pandemi. Hari ini adalah kegiatan rutin menindaklanjuti pengaduan dan atau keresahan masyarakat. Kita lakukan giat terhadap dua TKP spa The Classic dan Butterfly, yang mana di salah satu kamar kita temukan, kita duga melakukan perbuatan asusila dikarenakan ada salah seorang dari mereka yang tidak mengenakan pakaian. Dari 17 orang yang diamankan ini, 15 diantaranya akan diserahkan ke Balai Sosial Parawansa, Brastagi, Kabupaten Kabanjahe, Sumatera Utara untuk pembinaan. Di Bandung, Jawa Barat, nekat beroperasi penuh saat pemberlakuan PPKM darurat, satu panti pijat juga digerebek polisi. 10 wanita terapis dan 8 pria yang sedang menikmati layanan pijat langsung digelandang. Delapan pria ini tertunduk malu dan menutupi wajah usai digerebek aparat Polrestabes Bandung di salah satu panti pijat kawasan Kiara Condong. Selain para pelanggan ini, 10 wanita terapis pijat juga diamankan karena kedapatan tetap melayani pijat para pelanggannya. Panti pijat ini dilaporkan warga karena nekat tetap beroperasi penuh dan mengabaikan pemberlakuan PPKM darurat Kota Bandung. Tadi pada saat kita melaksanakan operasi justisi di sekitar daerah Kiara Condong ini, kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu panti pijat lah istilahnya ya, masih beroperasi di tengah situasi PPKM darurat yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kemudian kita melakukan pengecekan di TKP dan akhirnya kita menemukan dan kita langsung menggerebek panti pijat ini, dan kita menemukan ada 10 terapis yang sedang bekerja. Kemudian juga kita menemukan 8 orang pengunjung yang saat kita gerebek memang sedang melakukan aktivitasnya. 10 terapis dan 8 pria pelanggan pijat ini kemudian digelandang ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa. Polisi masih mendalami dugaan adanya eksploitasi anak dan perempuan di tempat ini. Panti pijat ini kemudian disegel dan diberi garis polisi dan akan dilaporkan ke pemerintah Kota Bandung untuk ditutup permanen jika terbukti melanggar aturan. Sementara itu pemirsa, di ibu kota Jakarta, sebuah hotel di kawasan Gandaria digerebek karena diduga menjadi tempat prostitusi dan mengabaikan pemberlakuan PPKM darurat. Belasan wanita terapis pijat yang menunggu pelanggan langsung digelandang ke kantor polisi.
Pengelola salah satu hotel di Jalan Sultan Iskandar Muda Gandaria, Jakarta Selatan ini tidak berkutik saat ditanya aparat Polres Jakarta Selatan yang menggerebek tempat kerjanya. Polisi yang menyisir sejumlah ruangan kemudian mendapati sejumlah pria dan terapis pijat yang sedang menunggu pelanggan. Belasan orang dari hotel yang digerebek ini kemudian digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hotel ini terbukti melanggar karena tetap beroperasi di masa pemberlakuan PPKM darurat. Selain itu, hotel yang menyediakan layanan spa dan pijat ini diduga juga membuka layanan prostitusi. Dari sejumlah barang bukti yang disita di lokasi, ditemukan uang tunai, buku rekap terapis, hingga daftar harga terapis pijat. Melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga menjadi kegiatan spa dan pijit, dan benar ternyata di daerah Hotel G2 ini terdapat kegiatan fasilitas spa dan tempat pijat di wilayah tersebut. Maka kita melakukan pemeriksaan dan didapatkan ada 15 terapis pijat dan dikelola oleh satu orang pengelola dengan inisial AC. Karena pelanggarannya, para pelaku dari hotel yang diduga juga tempat prostitusi terselubung ini dijerat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Seorang pria pemilik salon kecantikan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditangkap karena mencabuli 2 siswa SMP. Korban diajak menonton film dewasa bersama dan dirayu akan digratiskan perawatan rambut asal mau mengikuti keinginan pelaku. MH alias RN, seorang pria pemilik salon kecantikan di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini pasrah saat digandang ke Mapolres Bau-Bau. Pria 53 tahun ini dilaporkan telah mencabuli 2 anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP yang tinggal tidak jauh dari salon milik pelaku. Pencabulan ini berawal ketika 2 korban sering berkunjung ke salon pelaku. Karena menyukai sesama jenis, pelaku merayu korban dan dijanjikan akan digratiskan untuk perawatan rambut. Korban juga diajak pelaku untuk menonton film dewasa bersama di ruangan salon. Saat korban tertidur, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Pelaku mengaku kedua korban masing-masing dicabuli 4 dan 3 kali saat datang ke salon miliknya. Korban juga diberikan uang 10 hingga 20 ribu rupiah usai memuaskan dirinya. Korban ini sering kali memang main ke rumah pelaku dengan berbagai macam alasan ya yang memang direncanakan oleh pelaku ini, diantaranya dengan mengajak main ke rumah dengan rambutnya akan dicat atau diluruskan dan sebagainya. Lalu kemudian dengan juga diiming-imingi akan diberikan uang. Lalu kemudian pada saat mereka main ke rumah pelaku, diajak ke dalam kamar, lalu kemudian disetelkan film porno. Atas perbuatannya, pemilik salon dengan perilaku seks menyimpang ini harus mendekam di sel tahanan Polres Bau-Bau. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ayah di Blitar, Jawa Timur tega mencabuli anak kandungnya yang masih kecil. Perbuatan tercela ini berlangsung 3 tahun sejak korban masih duduk di sekolah dasar hingga kini di bangku SMP. Aha, pria 51 tahun ini digelandang ke Polres Blitar karena mencabuli anak kandungnya yang masih kecil. Warga Kecamatan Hulingi, Kabupaten Blitar ini mencabuli darah dagingnya sendiri sejak korban duduk di bangku kelas 6 SD hingga korban kini duduk di bangku kelas 8 SMP. Korban yang tinggal berdua dengan pelaku karena ibunya bercerai, kemudian menjadi pelampiasan nafsu bejat ayahnya hingga berulang-ulang. Korban yang tidak tahan akhirnya menceritakan perbuatan pelaku ke ibunya yang langsung melapor ke polisi. Atau gimana, Pak? Istrinya di mana, Pak, istrinya? Saat itu istri di mana? Udah. Hah? Pisah di rumah.
Bapak udah lama pisah sama istri? 2020. Pada saat malam itu melakukan, setelah keluar dari lapas, besoknya korban pulang ke rumah ibunya. Di situ dia menangis. Habis itu ditanya kenapa, tidak mau menjawab awalnya. Mau diajak lagi ke rumah bapaknya ini, tidak mau. Akhirnya dipaksa, kenapa? Akhirnya mengakuilah bahwa telah disetujui oleh bapaknya. Seperti itu kronologisnya. Sejak kapan itu, Dan? Pengakuan dari korban sejak SD, dari korban. Kelas berapa? SD kelas biru yuk? Ya, kelas 6. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik pelaku dan korban. Atas perbuatannya pelaku diketahui pernah berurusan dengan hukum karena kasus narkoba kini harus mendekam di sel tahanan Polres Blitar. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Cintanya ditolak, seorang pemuda di Asahan, Sumatera Utara tega membakar rumah seorang gadis. Lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.